Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Bagaimanakah kabarnya anak sekalian? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, alhamdulillahalamin, hari ini kita berjumpa kembali untuk belajar tema 2, subtema 3, yaitu bermain di lingkungan sekolah pembelajaran 5. Sudah siap ya anakku untuk belajar tematik ya? Ya, namun sebelum kita mulai belajar, yuk kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, siapkan ya buku tema 2-nya. Kita belajar pembelajaran 5. Di dalam pembelajaran 5 di situ ya diceritakan bahwa jam menunjukkan pukul 10. Benny bersiap-siap melakukan permainan estafet bola. Ya, lihat ya anak-anak ya, itu tentang permainan estafet bola. Bagaimanakah cara melakukan estafet bola? Yaitu cara bermain estafet bola. 1. Siswa berbaris dan terdapat 2 baris yang berjarak ya. Kemudian bola diberikan kepada tim paling depan atau yang di depan ya. Kemudian bola yang dipegang harus diberikan kepada teman di belakang dengan cara memutar badan ya. Dan bola itu jangan sampai jatuh ya. Kaki tidak berpindah, tetap berada di tempatnya. Yang berpindah adalah bola. Bola itu diberikan kepada temannya dengan cara memutar badan, diberikan kepada temannya yang ada di belakangnya, ya. Dan kaki tidak berpindah. Nah, ini supaya timnya itu nanti bisa menang, maka tim harus bekerja sama dengan hati-hati. Jangan sampai bola itu jatuh. Ya, itu anak-anak tentang permainan estafet bola. Nah, di sini kok ada gambarnya siapa ya ini? Yaitu apa yang terjadi dengan Mai dan Dayu? Ternyata Mai dan Dayu itu terlambat dalam mengikuti permainan estafet bola. Nah, di sini apakah Dayu dan Mai itu boleh kita tiru? Nggak boleh anak-anak ya. Kita makanya kalau mau berolahraga maka disiplin waktu ya. Jangan meniru seperti Mai dan Dayu. Mereka tuh terlambat ya, sehingga tidak mengikuti permainan estafet bola. Nah, ya, kemudian di halaman selanjutnya itu ada bacaan bermain estafet bola. Benny, Edo, dan Udin sedang bermain estafet bola di halaman sekolah. Benny bersama teman-temannya berbaris dan terdapat 2 baris yang berjarak. Bola diberikan kepada kepala tim di depan. Bola yang dipegang harus diberikan kepada tim di belakang dengan memutar badan tanpa memindahkan kaki. Tim harus bekerja sama. Edo dari tim yang berbeda. Tim Edo ceroboh dan kurang kompak. Jadi pemenangnya yaitu tim Benny. Nah, ini sini ya anak-anak ya. Maka kalau bermain estafet bola harus kompak ya, jangan ceroboh. Atau kalau ceroboh nanti bola bisa jatuh, akhirnya tidak jadi pemenang. Ya, kemudian bacalah teks percakapan berikut dengan cermat. Dayu, mengapa kamu terlambat? Saya jajan dulu. Wah, jajan kan ada waktunya. Kemudian, mengapa kamu membuang sampah sembarangan? Ada tempat sampah di sana. Ah, terlalu jauh. Jadi biarkan sajalah. Itu kan bagian dari tata tertib sekolah kita, Dayu. Menurut tata tertib sekolah kita, semua murid wajib membuang sampah di tempat sampah. Nah, ini perhatikan anak-anak. Di sini itu Dayu itu setelah jajan membuang sampahnya secara sembarangan. Kemudian dinasihati oleh Benny bahwa membuang sampah itu harus tempat sampahnya, tapi Dayu tidak mau. Nah, ini
salah satu contoh tidak mematuhi tata tertib di sekolah. Jangan tirukan ya. Kemudian, bagaimana tata tertib dalam upacara? Dalam tata tertib upacara bendera, semua murid wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Setiap peserta upacara harus tertib, tidak boleh berisik. Sementara itu, dalam tata tertib di kelas, kita harus datang ke sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Sebelum masuk ke kelas, kita harus berbaris dengan rapi di depan kelas. Setelah tanda bel masuk dibunyikan, semua siswa harus berada di kelas. Kita diharuskan berdoa sebelum pelajaran dimulai dan pelajaran berakhir dipimpin oleh ketua kelas. Kebersihan, kerapian, dan keindahan kelas menjadi tanggung jawab ketua kelas dan seluruh siswa. Siswa yang bertugas piket pada hari itu wajib menyirami tanaman yang berada di depan kelasnya. Setiap siswa harus berperilaku senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ya, ini tentang tata tertib upacara. Nah, sekarang perhatikanlah gambar berikut. Kelompokkan hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sekolah. Ya, di sini ada gambar yang pertama itu Udin ya, itu mematuhi peraturan apa tidak itu ya di sekolah, yaitu dalam berpakaian itu dikeluarkan tidak rapi. Nah, maka hendaknya ini dilakukan apa tidak? Ya, tidak ya. Ini karena tidak memakai seragam dengan rapi. Kemudian yang kedua, nih di sini ada contohnya. Ada temanmu ya, ini memakai pakaian rapi. Nah, ini perlu dilakukan. Kemudian yang di bawah, nah temanmu ini datangnya tepat waktu, tidak terlambat, yaitu pukul 7:04. Jadi ini perlu dilakukan. Kemudian di sampingnya lagi, mereka berbaris sebelum masuk ke kelas. Ini pun juga hendaknya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Nah, kemudian lagi depan. Nah, ini anak-anak ini sedang berbaris juga dengan semangatnya masuk ke sekolah ya. Ini juga perlu dilakukan ya, berangkat sekolah dengan semangat. Kemudian di sampingnya itu juga berpakaian rapi ya, berangkat ke sekolah. Kemudian yang di bawah, nah di sini dilihat Siti sedang menyapu kelas yang kotor. Ini pun hendaknya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di sebelahnya lagi, kemudian ini sebelum pelajaran dimulai, berdoa terlebih dahulu. Ini pun juga perlu dilakukan. Kemudian di samping lagi nih ya, ada temanmu yang datang terlambat. Nah, ini sebaiknya dilakukan apa tidak? Ya, tidak dilakukan ya anak-anak ya, karena terlambat ke sekolah. Nah, coba kamu buat 5 pertanyaan tentang teks bacaan yang kamu simak. Gunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Contoh, dengan kata apa? Apa yang dilakukan Beni dan teman-teman? Nah, ini menggunakan kata apa dalam membuat kalimat pertanyaan. Yang kedua, dengan kata siapa. Siapa itu berarti menanyakan orang ya. Siapa yang datang terlambat? Nah, ini contoh menggunakan kata siapa. Yang ketiga, dengan kata tanya di mana. Di mana itu berarti menanyakan tempat. Nih, mohon maaf ketiknya harusnya dipisah ya, dinya ya, nama tempat. Di mana mereka bermain estafet. Nah, kemudian dengan kata kapan. Kapan ini berarti menanyakan waktu ya. Kapan mereka bermain estafet? Kemudian yang kelima, mengapa. Dengan kata mengapa ini berarti menanyakan tentang alasan ya. Mengapa Dayu dan Mei datang terlambat? Nah, kemudian halaman selanjutnya tentang keragaman benda. Alat dan bahan, bola, buku, dan pensil. Petunjuk. 1. Sediakan alat dan bahan.
2. Kamu boleh tambahkan dengan benda yang ada di sekitarmu. 3. Amatilah bahan tersebut satu persatu. 4. Istilah titik berikut ini. Hasil pengamatan. Kamu mengamati pensil. Nah, pensil ya. Pensil itu ciri-cirinya bagaimana ya? Biasanya kalau pensil itu berbentuk seperti tabung. Kemudian berwarna misalnya coklat atau hijau atau merah dan sebagainya. Kemudian bagaimana keras apa lunak? Oh, ternyata keras ya, karena terbuat dari kayu. Nah, ini contoh dari ciri-ciri benda yang namanya pensil. Kemudian yang kedua, nama benda bola. Bagaimanakah ciri-ciri bola? Ya, bola itu ada yang terbuat dari plastik ya, ada yang terbuat dari karet ya. Misalnya kita ambil satu contoh bola, bentuknya bagaimana? Bulat, kemudian berwarna, misalnya yang buat sepak bola itu ya hitam dan putih, atau yang buat bermain mandi bola itu misalnya ada yang merah, ada yang kuning, hijau dan sebagainya. Nah, kemudian terbuat dari apa? Ada yang terbuat dari karet, ada yang terbuat dari plastik. Kemudian yang ketiga, nama benda buku. Ciri-cirinya bagaimana? Berbentuk persegi panjang. Kemudian dalamnya kertasnya itu berwarna putih. Bisa ditambahkan lagi kertasnya itu terbuat dari kayu. Nah, itulah anak tentang keragaman benda. Ya, demikian yang bisa Ustazah sampaikan untuk tema 2, subtema 3, pembelajaran 5. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.